Bayangkan jika suatu hari saldo rekening pensiun Anda berubah tanpa penjelasan apapun. Tidak ada surat, tidak ada pesan, tidak ada pengumuman resmi. Angka itu tiba-tiba bertambah, lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih menegangkan daripada rasa senang. Apakah ini benar-benar hak saya? Apakah dana ini aman digunakan? Atau justru ini kesalahan yang suatu hari akan diminta kembali? Sekarang bayangkan skenario sebaliknya. Anda memeriksa rekening dengan harapan yang sama, namun tidak ada perubahan, tidak ada tambahan. Tidak ada rapel, tidak ada tanda-tanda, lalu muncul rasa was-was yang pelan tapi menghantui. Apakah saya tertinggal? Apakah ada data saya yang salah? Apakah hak saya terlewat tanpa saya sadari? Di titik ini, banyak pensiunan mulai bertanya lebih jauh. Apakah sistem pensiun sedang diubah diam-diam? Apakah ada aturan baru yang belum disampaikan secara terbuka? Apakah dana rapel ini akan berdampak pada pensiun bulanan saya ke depan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini menyangkut kepastian hidup, rasa aman di usia senja, dan kepercayaan terhadap sistem yang selama puluhan tahun menjadi sandaran. Yang membuat situasi semakin tegang adalah beredarnya berbagai kabar yang tidak utuh. Ada yang mengatakan rapel hanya untuk kelompok tertentu. Ada yang menyebut dana bisa ditarik kembali. Ada pula yang memperingatkan akan ada pemotongan di bulan-bulan berikutnya. Tanpa penjelasan resmi yang dipahami dengan benar, kekhawatiran ini dapat berkembang menjadi ketakutan yang tidak perlu. Namun di balik semua kegelisahan itu, ada penjelasan resmi, ada mekanisme yang berjalan, dan ada aturan yang menjadi dasar. Semua akan dijelaskan secara bertahap, termasuk keputusan, ketentuan, dan dokumen yang mengatur pencairan rapel pensiun hingga 20 Januari 2026. Memahami hal ini secara utuh menjadi kunci agar tidak salah langkah dan tidak terjebak oleh informasi yang menyesatkan. Bayangkan suasana pagi yang tenang di rumah. Setelah menyelesaikan aktivitas rutin, bapak atau ibu duduk sejenak, membuka telepon genggam, lalu memeriksa saldo rekening. Tanpa pesan singkat, tanpa surat resmi, tanpa pengumuman sebelumnya, terlihat angka saldo bertambah. Bagi pensiunan aparatur sipil negara, purnawirawan TNI, anggota Polri yang telah mengakhiri masa dinas, atau penerima pensiun taspen yang menggantungkan hidup dari penghasilan tetap bulanan, momen seperti ini memunculkan perasaan yang bercampur. Ada rasa syukur, tetapi juga kebingungan dan kehati-hatian. Tidak sedikit yang bertanya dalam hati, dana apakah ini sebenarnya? Apakah ini hak yang tertunda atau ada kesalahan sistem? Kekhawatiran akan diminta mengembalikan dana di kemudian hari membuat sebagian pensiunan memilih menahan diri untuk tidak segera menggunakan uang tersebut. Di sisi lain, ada pula pensiunan yang tidak melihat perubahan apapun pada rekeningnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih berat dan menyentuh rasa keadilan. Situasi seperti ini terjadi secara nyata dan meluas. Di berbagai daerah, topik rapel pensiun menjadi bahan pembicaraan di lingkungan tempat tinggal, di antara sesama pensiunan hingga di dalam keluarga. Nada pembicaraan pun beragam, ada yang tenang, ada yang cemas, dan ada pula yang mulai mempercayai kabar yang belum tentu benar. Disinilah pentingnya pemahaman yang utuh agar kekhawatiran tidak berkembang menjadi kesimpulan yang keliru. Pertanyaan mendasar pun muncul. Apakah sistem pensiun nasional sedang mengalami perubahan besar? Apakah ada kebijakan baru yang belum dipahami oleh para penerima pensiun? Apakah rapel ini akan memengaruhi besaran pensiun bulanan di masa mendatang? Semua pertanyaan ini wajar dan memiliki jawaban resmi yang perlu disampaikan dengan jelas dan tenang. Pemerintah bersama instansi pengelola dana pensiun telah mengonfirmasi bahwa rapel pensiun Desember 2025 memang dicairkan kepada kelompok pensiunan tertentu yang telah memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku hingga 20 Januari 2026. Dalam beberapa periode terakhir, sejumlah pensiunan ASN, TNI, dan Polri mendapati saldo rekening mereka bertambah tanpa pemberitahuan panjang. Hal ini bukanlah kesalahan sistem dan bukan pula kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rapel pensiun Desember 2025 merupakan pembayaran atas kekurangan hak pensiun pada periode sebelumnya. Kekurangan tersebut muncul karena beberapa faktor seperti penyesuaian kebijakan, perubahan perhitungan, hasil audit internal, maupun keterlambatan administrasi di masa lalu. Dengan demikian, rapel ini bukan bantuan sosial dan bukan dana tambahan di luar hak, melainkan hak pensiunan yang sempat tertunda dan kini diselesaikan secara bertahap. Perlu dipahami bahwa pencairan rapel tidak dilakukan secara serentak. Proses penyaluran dana pensiun di Indonesia melibatkan beberapa tahapan administratif yang harus dilalui dengan cermat. Tahapan ini mencakup instansi asal tempat pensiunan bertugas, pengelola dana pensiun seperti Taspen atau Asabri, serta bank penyalur. Setiap tahapan memiliki prosedur verifikasi untuk memastikan ketepatan penyaluran dana. Faktor-faktor seperti golongan terakhir, masa kerja,
Status data kepegawaian, perubahan rekening bank, serta kelengkapan dokumen sangat memengaruhi kecepatan pencairan. Oleh karena itu, perbedaan waktu penerimaan rapel merupakan hal yang wajar. Sebagian pensiunan mungkin telah menerima, sementara sebagian lainnya masih berada dalam proses verifikasi. Hal penting yang perlu diluruskan adalah bahwa rapel tidak berarti adanya kenaikan pensiun bulanan secara otomatis. Rapel merupakan pembayaran selisih dari hak yang telah ditetapkan tetapi belum dibayarkan pada periode sebelumnya. Ketika rapel cair, hal tersebut mencerminkan penyelesaian kewajiban negara kepada pensiunan, bukan kebijakan baru yang mengubah besaran pensiun rutin. Rapel pensiun Desember 2025 mencakup berbagai kategori penerima, termasuk pensiunan PNS sipil, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta janda dan duda pensiunan yang memenuhi ketentuan. Namun, masing-masing kategori memiliki mekanisme verifikasi yang berbeda. Proses ini melibatkan banyak pihak, sehingga keterlambatan pada satu tahapan saja dapat memengaruhi jadwal pencairan secara keseluruhan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan waktu pencairan lebih sering disebabkan oleh kesiapan data administratif. Ada pensiunan yang mengalami perubahan status keluarga, ada yang mengganti rekening bank, dan ada pula yang melakukan pembaruan data kepegawaian menjelang masa pensiun. Semua ini memerlukan waktu verifikasi tambahan demi memastikan dana disalurkan kepada pihak yang benar. Yang perlu ditekankan, rapel ini tidak memotong pensiun bulanan dan tidak mengurangi hak pensiun ke depan. Pensiun bulanan tetap berjalan normal sesuai ketentuan. Rapel justru menjadi bagian dari penataan sistem pensiun hingga 20 Januari 2026 untuk menuntaskan hak-hak yang sempat tertunda. Besaran rapel yang diterima setiap pensiunan berbeda-beda, ada yang menerima nominal kecil, ada pula yang menerima nominal cukup besar. Perbedaan ini ditentukan oleh selisih hak yang belum dibayarkan serta lamanya penundaan. Dalam beberapa kasus, nominal besar diterima oleh pensiunan yang mengalami penyesuaian pensiun pokok atau tunjangan tertentu yang baru terselesaikan secara administratif. Oleh karena itu, membandingkan nominal rapel dengan orang lain tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan justru dapat menimbulkan kesalahpahaman. Setiap kasus memiliki latar belakang administrasi yang berbeda. Bagi pensiunan yang hingga mendekati selesainya, tahapan pencairan belum menerima rapel, langkah paling bijak adalah memeriksa kembali data pribadi. Pastikan rekening bank masih aktif, data sesuai dengan dokumen terbaru, dan tidak ada pemberitahuan resmi yang terlewat. Banyak keterlambatan terjadi karena rekening pasif atau perubahan data yang belum dilaporkan. Perlu dipahami pula bahwa pencairan rapel tidak selalu disertai surat atau pengumuman khusus. Dalam banyak kasus, dana langsung masuk ke rekening penerima. Oleh karena itu, pengecekan saldo secara berkala dianjurkan, namun tetap dilakukan dengan sikap tenang. Proses pencairan ini berjalan sesuai mekanisme yang berlaku hingga 20 Januari 2026. Di tengah maraknya informasi di media sosial, para pensiunan diimbau untuk berhati-hati. Isu mengenai pembatalan rapel, penarikan kembali dana, atau pemotongan yang tidak jelas tidak memiliki dasar resmi. Rapel yang telah cair merupakan dana sah dan tidak akan ditarik kembali selama tidak terdapat kesalahan data yang bersifat fatal. Dalam konteks kebijakan nasional, pencairan rapel ini mencerminkan upaya pemerintah menata sistem pensiun secara bertahap dan hati-hati. Prosesnya memang tidak selalu cepat, tetapi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar hak pensiunan tetap terlindungi. Bagi pensiunan yang telah menerima rapel, pengelolaan dana secara bijak sangat dianjurkan. Rapel bukan pendapatan rutin bulanan, menggunakannya untuk kebutuhan prioritas seperti kesehatan, perbaikan rumah, atau tabungan darurat merupakan pilihan yang lebih aman. Bagi yang belum menerima, kesabaran menjadi kunci. Selama tidak ada pengumuman resmi pembatalan, peluang pencairan tetap ada. Hak pensiun yang tercatat dengan benar akan tetap diproses sesuai mekanisme. Rapel pensiun juga mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat potongan pajak, hal tersebut dilakukan sesuai aturan resmi dan tercatat secara administratif. Untuk janda dan duda pensiunan, proses verifikasi memang dapat memerlukan waktu tambahan karena melibatkan data ahli waris. Hal ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan upaya perlindungan agar dana diterima oleh pihak yang benar-benar berhak. Kami juga mengingatkan agar tidak mempercayai pihak yang menawarkan percepatan pencairan dengan imbalan tertentu. Tidak ada jalur khusus berbayar. Semua proses dilakukan melalui mekanisme resmi. Tawaran semacam ini patut dicurigai. Pada akhirnya, rapel pensiun Desember 2025 merupakan bagian dari dinamika sistem pensiun nasional. Ada yang sudah menerima, ada yang masih menunggu. Semua berada dalam mekanisme yang sama, dengan perbedaan hanya pada waktu proses. Selama hak tercatat dan data benar, pencairan hanyalah soal tahapan administratif.
Informasi ini disampaikan agar para pensiunan tidak merasa sendirian, tidak diliputi kecemasan berlebihan, dan tidak terjebak oleh informasi yang menyesatkan. Masa pensiun adalah masa menikmati hasil pengabdian panjang kepada negara, bukan masa untuk terus dibayangi ketidakpastian.